Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Han Li memasang ekspresi tenang di wajahnya, dan bukannya menjawab pertanyaan pria itu, dia bertanya, "Aku memang berhasil membunuh roh gua, tapi tahukah kamu apa yang merasuki roh gua?" Ekspresi Xian-Xian dan pria lapis baja perak itu sedikit berubah saat mereka saling bertukar pandang setelah mendengar ini. Setelah keheningan singkat, Xian-Xian bertanya, "Maukah Anda mencerahkan kami, Saudara Han?" Sebelum roh gua mati, ia menyatakan dirinya sebagai bagian jiwa dari penguasa iblis surgawi. "Apakah kalian berdua tahu sesuatu tentang ini?" Han Li bertanya. "Penguasa iblis surgawi. Itu tidak mungkin. Oh, ini adalah pertama kalinya aku mendengar tentang penguasa iblis surgawi ini, tetapi kalian berdua tampaknya cukup akrab dengannya. Bisakah kalian memberiku informasi tentang topik ini?" Han Li mengangkat alis, saat dia mengarahkan pandangannya langsung ke arah mereka berdua. Ekspresi pria lapis baja perak itu menjadi gelap, dan dia hanya mendengus dingin, sepertinya tidak berniat menjawab pertanyaan Han Li. Dengan keraguan, Xian-Xian menjelaskan, "Saya percaya bahwa Anda sudah tahu apa itu Raja Iblis Surgawi, Saudara Han. Penguasa Iblis Surgawi adalah makhluk kelas atas di antara Raja Iblis Surgawi. Memiliki berbagai bentuk yang tak terhitung jumlahnya, dan makhluk roh rentan selama transendensi kesengsaraan mereka. Jika mereka menjadi mangsa penguasa iblis surgawi, mereka akan mengalami devilifikasi dan direduksi menjadi boneka. Bahkan roh sejati rentan terhadap mereka." Han Li cukup heran mendengar ini. Bukan hanya roh sejati, dikatakan bahwa bahkan yang abadi dari alam abadi sejati dapat dipaksa untuk menjalani devilifikasi oleh penguasa iblis surgawi. Tentu saja, ini hanya rumor, tidak ada yang bisa memastikannya benar atau tidak. Omong-omong, apakah benar roh gua ini dirasuki oleh penguasa iblis surgawi? Xian-Xian menjelaskan dengan senyum masam, dan pada akhirnya, meminta konfirmasi. Han Li secara alami tertegun setelah mendengar informasi ini tentang penguasa iblis surgawi ini, tetapi ekspresinya tetap tidak berubah saat dia membalas, "Apakah menurutmu aku berbohong padamu, Perisian?" "Tentu saja tidak. Hanya saja ini masalah yang cukup penting, dan aku hanya ingin memastikan bahwa aku tidak melakukannya." Sebelum Xian-Xian memiliki kesempatan untuk mengatakan hal lain, lapis baja perak menyela dengan sikap tanpa ekspresi, "Saya pikir dia kemungkinan besar mengatakan yang sebenarnya." Tidak hanya Han Li agak terkejut mendengar ini, Xian-Xian juga cukup terkejut saat dia bertanya, "Apa maksudmu dengan itu, rekan Taois Bui?" Kamu tidak akan membodohiku dengan berpura-pura bodoh. Jangan bilang bahwa kamu tidak melihat sesuatu yang aneh tentang roh gua. Kamu pasti menyadari bahwa roh langit dan bumi seperti roh sejati ini tidak mungkin dirasuki oleh makhluk normal, bahkan Kirin roh sejati itu sendiri. Selain itu, benda itu kemungkinan besar mengatakan yang sebenarnya ketika mengklaim bahwa ia telah membunuh banyak makhluk seperti kita." Pria berbaju besi perak itu mendengus dingin. Meski begitu, bagaimana dia mengetahui tentang gua roh sejati dan esensi Kirin sejati? Xian-Xian menggelengkan kepalanya. Itu agak sulit untuk berspekulasi. Mungkin ketika fragmen jiwa penguasa iblis surgawi ini datang ke alam kita, ia secara tidak sengaja melahap salah satu dari 100.000 fragmen jiwa Kirin roh sejati lainnya, sehingga memberinya pengetahuan tentang tempat ini. Alternatifnya, mungkin memang kebetulan, dan ia menemukan roh gua ini terlebih dahulu, kemudian mengetahui tentang rahasia gua roh sejati ini setelah melahap makhluk lain, renung pria berbaju besi perak. Skenario itu memang tampak masuk akal, tapi kita bisa menemukan kebenarannya, bukan? Jika aku mengingatnya dengan benar, semua makhluk hidup yang telah dimiliki oleh penguasa iblis surgawi akan hancur menjadi debu iblis.
Roh gua cukup istimewa tapi dia juga tidak akan bisa lepas dari takdir itu. Xian mengalihkan pandangannya ke bawah saat dia berbicara. Han Li juga melihat ke bawah dengan ekspresi ingin tahu, dan dia terkejut menemukan bahwa tumpukan besar debu hitam telah muncul di tanah tempat wajah mengerikan itu sebelumnya. Hanya setelah mengeluarkan usaha yang ekstensif, Han Li berhasil mengumpulkan sedikit kemiripan wajah mengerikan dari tumpukan debu hitam, dan bibirnya berkedut tanpa sadar. Dua lainnya juga menyaksikan ini. Xian hanya menghela nafas pelan sebelum terdiam, sementara pria berbaju besi perak itu mengangkat tangan dan membuat gerakan meraih ke bawah. Gumpalan debu hitam langsung terbang ke arahnya sebagai aliran asap hitam, dan dengan hati-hati memeriksanya untuk waktu yang lama sebelum akhirnya menyimpulkan, tidak salah lagi, ini memang debu iblis. Tampaknya saudara Han mengatakan yang sebenarnya saat itu. Tidak heran roh gua ini begitu sulit untuk dihadapi, kami berdua tanpa disadari jatuh ke dalam perangkap penguasa iblis surgawi, dan akibatnya kami hampir binasa. Kalau dipikir-pikir itu, saya benar-benar harus berterima kasih karena telah menyelamatkan saya, saudara Han. Xian menoleh ke Han Li dengan senyum. Tidak perlu berterima kasih padaku, aku hanya bisa membunuh iblis ini hanya karena keberuntungan. Kalau tidak, kemampuan penguasa iblis ini akan sangat sulit untuk dilawan. Bibir Han Li berkedut tanpa sadar saat dia mengingat kembali cobaan yang dia derita di dalam tubuh wajah mengerikan itu, dan masih ada sedikit rasa takut yang melekat di hatinya. Tentu saja, syukurlah, roh gua ini bukanlah makhluk dengan tubuh yang substansial, jadi fragmen jiwa dari penguasa iblis hanya mampu melepaskan sebagian kecil dari kekuatannya. Jika tidak, penguasa iblis surgawi sebenarnya sekuat keabadian sejati. Bahkan makhluk yang hanya dimiliki oleh salah satu fragmen jiwanya pasti akan terlalu menakutkan untuk kita lawan. Namun, kemungkinan besar Anda telah menjadikan diri Anda musuh yang kuat di sini, rekan Daois Han. Penguasa iblis surgawi yang memiliki fragmen jiwa ini akan membalas dendam, jadi jika Anda berhasil mencapai titik di mana Anda dapat naik ke alam abadi sejati, kemungkinan besar akan kembali untuk mencoba dan mengganggu kesengsaraan Anda, pria lapis baja berkata saat cahaya dingin melintas di matanya. Hehe, aku tidak akan memikirkan sejauh ini, Han Li terkekeh. Baiklah. Melihat rekan Taois Xian dan aku telah menjawab pertanyaanmu, sudah waktunya kita berbicara tentang esensi Kirin sejati, bukan? Pria berbaju besi perak itu tertawa dingin saat dia mengganti topik pembicaraan. Aku tidak tahu seperti apa esensi Kirin sejati ini, tapi aku pasti tidak melihatnya di dalam tubuh roh gua, jawab Han Li dengan singkat. Ekspresi pria lapis baja perak itu segera menjadi gelap setelah mendengar ini, dan alis Xian juga berkerut dalam kontemplasi. Anehnya, tak satu pun dari mereka yang marah karena ragu. Mata Han Li menyipit bingung saat melihat ini. Bagaimana menurutmu, rekan Taois Gui? Xian tiba-tiba bertanya sambil tersenyum. Aku memang tidak dapat mendeteksi fluktuasi esensi Kirin sejati dari tubuh rekan Taois Han, jadi tidak ada cara untuk membodohi kita menggunakan harta atau batasan apapun, yang berarti dia mengatakan yang sebenarnya. Namun, kembali ketika kami melawan roh gua, kami berdua merasakan esensi di dalam tubuhnya, jawab pria berbaju besi perak itu. Itu berarti kamu telah sampai pada kesimpulan yang sama denganku, rekan Taois Gui. Ekspresi Xian langsung memucat setelah mendengar ini. Memang, melihat rekan Taois Han belum mendapatkan esensi Kirin sejati, itu pasti menghilang dan kembali ke bumi setelah kematian roh gua atau kembali ke gua roh asli yang asli, dan satu-satunya cara untuk mendapatkannya adalah untuk menunggu roh gua berikutnya lahir, pria berbaju zirah perak itu menegaskan dengan ekspresi gelap. Jika itu skenario pertama, maka kita tidak akan memiliki peluang lagi, tetapi jika skenario kedua adalah apa yang sebenarnya terjadi, maka kita hanya perlu menunggu beberapa ratus tahun,
kata Xian dengan sedikit paksaan. Oh, kalau begitu, apakah ada cara untuk mengetahui skenario mana yang benar-benar terjadi? Han Li bertanya sambil menyilangkan tangan dan mengelus dagunya. Tentu saja tidak. Tidak ada cara untuk melacak esensi Kirin sejati terlepas dari apa yang terjadi, jawab Xian dengan sedih. Han Li juga cukup kecewa mendengar ini. Lagi pula, kekuatan esensial itu dapat membantunya mencapai tahap integrasi tubuh, tetapi sekarang, bahkan jika esensi Kirin sejati masih ada, dia harus menunggu beberapa ratus tahun untuk kesempatan mendapatkannya. Namun, meskipun baik Xian maupun pria lapis baja perak itu tampaknya tidak berbohong, dia tentu saja tidak akan mempercayai kata-kata mereka begitu saja. Dengan demikian, cahaya biru melintas di matanya, dan dia juga melepaskan indera spiritualnya saat dia naik ke udara untuk mencari di area terdekat. Namun, setelah menjelajahi dengan hati-hati melalui area dalam radius beberapa kilometer, pencariannya masih sia-sia, jadi dia hanya bisa turun di depan Xian dan pria lapis baja perak itu lagi dengan sikap muram. Saat melihat penampilan sedih Han Li, Xian dan pria lapis baja perak semakin yakin bahwa dia telah mengatakan yang sebenarnya. Dengan demikian, mereka bertiga terdiam saat mereka tenggelam dalam pikiran mereka sendiri. Bagi Xian, perjalanannya berakhir dengan kegagalan total, dan dia telah menyia-nyiakan beberapa harta berharga dalam prosesnya, jadi dapat dimengerti bahwa dia cukup tertekan. Pria lapis baja perak itu tetap relatif tenang, tetapi dia juga memikirkan sesuatu. Setelah beberapa saat, pria berbaju besi perak itu sepertinya telah melihat kilat perak pada situasinya, dan dia tiba-tiba terkekeh, hehe, sepertinya perjalanan ini sia-sia. Syukurlah, aku memiliki Wim perak, jadi menunggu beberapa ratus tahun tidak apa-apa bagiku. Kamu adalah Wim perak, jadi bahkan setelah menunggu begitu lama, kamu masih memiliki kesempatan untuk mencapai ras suci dan bahkan lebih jauh lagi. Jika aku menunggu selama beberapa abad, bahkan jika aku bisa mendapatkan esensi Kirin sejati, aku mungkin tidak punya cukup waktu untuk menyempurnakan sepenuhnya dan menggunakannya dalam kultivasiku, desah Xian dengan ekspresi rumit di wajahnya. Kalau begitu, kenapa kamu tidak menyerah atau menjadi satu denganku? Pria berbaju besi perak itu tiba-tiba menyarankan setelah mendengar ini. Aku pasti bisa memadukan indera spiritualku denganmu. Selama kamu mengizinkanku untuk mengambil alih sebagai kesadaran dominan, aku akan segera menerima tawaranmu, balas Xian dengan ekspresi gelap. Aku mencoba memberimu garis hidup, tetapi kamu tampaknya berniat menjatuhkan hukuman pada dirimu sendiri. Sebuah cahaya ganas tiba-tiba melintas di mata pria berbaju besi perak itu, dan dia mengepalkan tinjunya bersama saat bau samar darah dan darah mulai keluar dari tubuhnya. Hati Xian sedikit tergerak saat melihat ini, tetapi dia tidak mundur sedikit pun saat dia berkata, apakah kamu pikir kamu dapat menghadapi diriku dan saudara Han sekaligus, rekan Daois Gui? Sebuah cahaya dingin melintas di mata pria lapis baja perak itu, dan dia menoleh ke Han Li ketika dia bertanya, rekan Taois Han, apakah kamu akan ikut campur? Jika kamu pergi sekarang, aku pasti akan memberimu hadiah yang bagus. Hadiah yang bagus. Han Li hanya terkekeh mendengar ini. Apakah kamu tidak percaya padaku, rekan Taois Han? Kalau begitu, aku bersedia memberikan sebagian dari hadiah di muka. Pria berbaju besi perak itu bersikeras dengan ekspresi dingin di wajahnya. Kakak Han, hanya saja aku telah melakukan penelitian yang cukup ke armor iblis surgawi untuk dapat memperbaikinya. Jika kamu membantuku di sini, aku tidak hanya akan memperbaiki armor untukmu, aku akan membawamu ke sini untuk mencari esensi Kirin sejati lagi dalam beberapa ratus tahun, dan aku bersedia membaginya denganmu. Xian tampaknya sangat yakin bahwa Han Li akan membantunya. Seperti yang dia duga,
Han Li hanya ragu sejenak sebelum menggelengkan kepalanya ketika dia berkata, "Saya khawatir saya tidak akan bisa hanya berdiri diam di sini. Jika Anda tahu apa yang baik untuk Anda, saya sarankan Anda pergi, rekan Taois Gui." Pria lapis baja perak itu sangat marah setelah mendengar ini, dan ekspresi ganas muncul di wajahnya saat bau darah kental di udara semakin kuat. Mata Han Li menyipit, dan gemuruh guntur meletus di dalam dirinya saat busur petir keemasan muncul di sekelilingnya. Pada saat yang sama, proyeksi emas dengan 3 kepala dan 6 tangan muncul di belakang punggungnya. Secara bersamaan, beberapa puluh pedang terbang biru terbang keluar dari lengan bajunya, kemudian berubah menjadi bunga teratai biru yang mekar. Sementara itu, Han Li hanya berdiri dengan tangan terlipat di belakang punggungnya saat dia menilai pria lapis baja perak itu. Senyum lebar muncul di wajah Xian Xian setelah melihat ini, tapi dia tidak hanya akan berdiri diam juga. Dia membalikkan kedua tangannya, dan jimat biru dengan gambar Kirin yang tertulis di atasnya tiba-tiba muncul di satu tangan, sementara bendera hitam kecil muncul di tangan lainnya di tengah kilatan cahaya spiritual. Kedua benda itu ditutupi oleh rune yang tak terhitung jumlahnya, dan itu bukanlah harta biasa. Dia mengayunkan kedua benda itu ke udara, dan embusan angin hitam muncul bersamaan dengan proyeksi biru langit Kirin. Keduanya kemudian langsung digabungkan menjadi satu, dan proyeksi Kirin membengkak beberapa kali dari ukuran aslinya oleh embusan angin hitam. Itu membuka mulutnya yang besar dan melepaskan serangkaian raungan rendah saat dia menilai pria berbaju besi perak dengan sikap mengancam. Pria lapis baja perak itu biasanya adalah karakter yang cukup brutal dan ganas, tetapi bahkan dia harus ragu di hadapan Han Li dan Xian Xian. Yang terakhir tidak cukup membuatnya khawatir, tetapi Han Li telah melawan roh gua sendiri telah mengguncangnya sedikit. Dia tahu bahwa jika dia menghadapi roh gua sendirian, dia hanya memiliki peluang 50% untuk menang paling banyak, dan kemungkinan itu semakin berkurang oleh roh gua telah dirasuki oleh jiwa, fragmen dari penguasa iblis surgawi. Baiklah, kalau begitu disinilah kita akan berpisah. Kuharap kalian berdua akan hidup dan sehat lain kali aku melihatmu, kata pria lapis baja perak itu dengan suara dingin saat cahaya ganas melintas di matanya. Dia melambaikan lengan bajunya ke udara untuk mengeluarkan bola ki abu-abu, yang kemudian berubah menjadi kereta terbang berbentuk kerucut merah dengan bayangan hantu berkedip di dalamnya. Tubuh pria berbaju besi perak itu bergoyang, dan dia menghilang ke dalam gerbong sebelum melaju pergi sebagai seberkas cahaya merah tua, meninggalkan lolongan hantu di belakangnya. Setelah hanya beberapa kedipan, kereta itu menghilang ke kejauhan tanpa jejak. Pria lapis baja perak itu memilih untuk segera mundur setelah memutuskan bahwa peluangnya untuk menang cukup tipis. Ekspresi Xian Xian sedikit mereda, dan dia membuat segel tangan untuk menghilangkan proyeksi Kirin di atas, yang kembali menjadi jimat dan bendera kecil sebelum turun ke genggamannya. Dia kemudian menoleh ke Han Li dan memberi hormat sambil berkata, "Terima kasih telah turun tangan, Saudara Han. Jika tidak, saya akan berada dalam bahaya besar." Kamu sepertinya sangat mempercayaiku. Apakah kamu tidak takut aku akan menyerangmu, lalu menggunakan teknik pencarian jiwa untuk mendapatkan metode memperbaiki baju zirah iblis?" Han Li mendengus dingin saat dia melirik ke arahnya. Xian Xian tetap tidak terpengaruh oleh ancaman dingin Han Li saat dia tersenyum, dan menjawab, "Aku belum lama mengenalmu, tapi aku sudah cukup berinteraksi denganmu untuk dapat mengatakan bahwa kamu bukan orang yang tidak berperasaan. Selain itu, basis kultivasi saya agak kurang, tetapi saya tahu beberapa teknik rahasia penguncian jiwa. Bahkan jika jiwa saya benar-benar hancur, tidak ada yang bisa mendapatkan informasi apapun dari saya." Han Li sedikit terdiam setelah mendengar ini. Tujuan utamanya untuk melakukan perjalanan ini adalah untuk memperbaiki baju armor iblis surgawi, jadi dia tidak ingin menimbulkan masalah yang tidak perlu.
Adapun esensi Kirin sejati ini, itu adalah yang pertama dia mendengar tentang barang yang luar biasa. Bagaimanapun, tidak ada cara untuk mendapatkannya untuk saat ini, jadi tentu saja lebih baik untuk kembali dan melakukan penelitian sendiri. Selain itu, hal-hal seputar penguasa iblis surgawi dan binatang jiwa menangis membuatnya merasa agak bingung, jadi dia harus merenungkan masalah itu dengan hati-hati. Setelah hening sejenak, Han Li berkata dengan suara keras kepala, "Aku mengambil semua materi dari tubuh kera iblis tingkat suci. Tidak masalah. Setelah kita kembali, aku tidak hanya akan memperbaiki baju zirah iblis untukmu seperti yang aku janjikan, aku akan menawarkanmu hadiah lain sebagai ucapan terima kasih karena telah menyelamatkan hidupku," jawab Xian Xian dengan sikap yang sangat patuh. Ekspresi Han Li sedikit mereda setelah mendengar jawabannya, dan dia mengangguk sebagai jawaban. Xian Xian melirik hamparan luas debu hitam di bawah, dan sedikit kekecewaan melintas di matanya saat dia berkata, "Kakak Han, pertempuran dari sebelumnya pasti mengganggu banyak binatang buas di daerah itu, jadi kita harus segera pergi dari sini." Han Li dengan cepat menilai sekeliling mereka sebelum mengangguk ketika dia menjawab, "Kami memang menyebabkan keributan. Ayo pergi, kalau begitu." Dengan demikian, keduanya terbang di udara sebagai dua seberkas cahaya, menuju keluar dari pegunungan. Beberapa saat kemudian, kedamaian dan ketenangan kembali ke daerah itu. Sekitar setengah hari kemudian, Han Li dan Xian Xian muncul dari pegunungan dan muncul kembali di depan gunung tempat mereka berpisah dengan Yue Zong. Xian Xian tiba-tiba mengangkat tangan, dan seberkas cahaya perak ditembakkan, mendesing di sekitar area terdekat sebelum terbang ke lengan bajunya. Ekspresinya sedikit berubah, dan senyum masam muncul di wajahnya saat dia menoleh ke Han Li, dan berkata, "Sepertinya, rekan Taois Yue kemungkinan besar sudah binasa. Dia pasti dibunuh oleh pria bermarga Gui itu, atau binatang iblis tingkat tinggi yang dibunuh oleh roh gua sebelumnya. Jika kami tahu ini akan terjadi, kami seharusnya membawanya ke pegunungan bersama kami. Seperti keadaan sekarang, perjalanan pulang kami mungkin agak berbahaya. Memang sangat disayangkan rekan Taois Yue meninggal dunia, tetapi bahkan jika dia mengikuti kita ke pegunungan, dia tidak akan bisa memasuki lorong Qi yang jahat, jadi kematiannya tetap tidak bisa dihindari. Seperti untuk perjalanan pulang kita, mari kita kembali dengan cara yang sama saat kita datang. Lagi pula, kita sudah mengambil rute itu sekali, dan tampaknya relatif aman, jawab Han Li setelah jeda singkat. Sepertinya kita harus melakukan itu. Ayo segera berangkat, desah Xian Xian. Han Li mengangguk, dan keduanya melanjutkan perjalanan. Ada ratusan binatang iblis tahap metamorfosis berkumpul di lokasi tertentu yang tak terhitung kilometer jauhnya, dan semuanya mengejar Han Li. Mereka dipimpin oleh bawahan dari Myriad Eye Devil tingkat suci, binatang iblis humanoid yang dikenal sebagai Wookiee. Binatang iblis ini memiliki sepasang tanduk hitam di kepalanya, dan mengenakan baju besi logam hitam. Ada ekspresi berat di wajahnya yang menyeramkan, dan dia sesekali melirik manik merah yang dipegang erat di tangannya. Manik itu seharusnya sangat berkilau dan tembus cahaya, tetapi retakan yang dalam telah merusak permukaannya yang halus, dan menjadi benar-benar kusam. Setelah menerima permintaan bantuan dari Jiu Ye, Myriad Eye Devil kelas suci takut Han Li akan bisa kabur, jadi dia segera mengirim Wookiee mengejarnya. Dengan demikian, Wookiee mengumpulkan semua binatang iblis bermutu tinggi di daerah itu untuk langsung menuju ke lokasi yang telah ditandai oleh Jiu Yue. Namun, tidak lama setelah dia berangkat, harta karun yang dia gunakan untuk melacaknya tiba-tiba terbelah menjadi dua. Ini cukup mengejutkannya, dan itu berarti Jiu Ye kemungkinan besar sudah mati. Dalam hal itu, dia benar-benar tidak yakin bahwa dia bisa memburu targetnya. Namun, mengingat cahaya mengancam yang telah melintas di mata tuannya sebelum penempatannya, Wookiee segera bergidik tanpa sadar.
Dia tahu dengan kepastian mutlak bahwa jika dia kembali ke tuannya dengan alasan seperti itu, dia akan segera terbelah dua. Dengan mengingat hal itu, binatang iblis itu melepaskan geraman frustrasi dan mendesak semua binatang buas lainnya di belakang mereka untuk menambah kecepatan. Dengan demikian, angin jahat melonjak di udara saat semua binatang buas melaju lebih jauh. Di udara di atas lembah kecil yang tampak biasa di pinggiran pegunungan setan emas, ada 4 orang yang terkunci dalam konfrontasi yang menegangkan. Di satu sisi ada seorang pria tua dengan rambut abu-abu dan seorang wanita dengan pakaian mewah, sementara di sisi lain ada makhluk berambut hijau dengan kepala persegi dan seorang pria kurus namun tampak mematikan. Kedua belah pihak memelototi duo lawan dengan permusuhan. Pria tua itu tidak lain adalah kultivator asli dengan nama belakang Yan, dan ekspresinya tetap tenang saat dia berkata, "Tidakkah kamu pikir kamu terlalu tidak masuk akal dengan mencoba mengusir kami ketika kalian berdua datang setelah kami?" Makhluk berambut hijau adalah makhluk asing di puncak tahap tempering spasial yang telah dihancurkan oleh Han Li sebelumnya, dan dia melepaskan harum dingin saat dia membalas, tempat ini menarik perhatianku, dan aku ingin untuk dapat menjelajahinya tanpa ada yang mengintai di luar. Kamu keterlaluan. Kitalah yang pertama kali menemukan tempat ini, jadi kenapa kita harus pergi?" Balas wanita itu dengan marah. "Mengapa? Di antara para kultivator seperti kami, yang paling kuat akan membuat semua peraturan. Jika kamu tidak ingin pergi, maka kalahkan kami, dan kami akan menyerahkan lembah kepadamu. Jika tidak, pergilah." Makhluk berambut hijau itu mengejek saat aura mengerikan terpancar dari tubuhnya. "Tidak perlu marah, rekan Taois. Jujur saja di sini, kalian berdua ingin kami pergi secara alami karena platformasi kalian juga telah menunjukkan reaksi terhadap lembah ini. Namun, itu tidak berarti bahwa yang abadi Zoysia ada di sini. Kita telah menjumpai pengalih perhatian yang serupa dalam banyak kesempatan dalam beberapa hari terakhir. Dan saya yakin Anda juga pernah mengalaminya. Karena itu, mengapa kita tidak masuk bersama dan memastikan apakah Zoysia yang abadi itu benar-benar di sana sebelum membuat keputusan? Kalau tidak, tidak mungkin kita pergi," lelaki tua itu mengusulkan dengan tenang.